Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Perkenalkan, Ibu Herianti, guru BK kalian untuk kelas 10 di SMA Negeri 10 Pontianak. Oke, materi yang ingin Ibu sampaikan kepada kalian pada hari ini berjudul tentang etika dalam chatting. Nah, kenapa Ibu memberikan materi ini? Karena kalian sekarang belajar online. Nah, etika yang diperlukan untuk kalian sebagai siswa sepertinya tampak banyak di dalam bagaimana kalian chattingan dengan guru, teman, ataupun dengan yang lainnya. Oleh sebab itu, Bu ingin memberikan informasi pada kalian bagaimana sih etika dalam chattingan yang baik dan benar. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau dilihat ya, bahwa namanya chatting itu adalah obrolan dua orang yang tidak saling tatap muka. Namun obrolan di situ harus mematuhi beberapa etika, karena orang yang diajak berchatting itu punya perasaan, punya hati, punya martabat dan lain sebagainya, sama juga dengan kita ya. Jadi orang yang kita ajak chatting itu harus kita hargai. Jadi terkadang ada beberapa orang yang merasa kalau lewat chatting itu bisa melakukan apa saja. Nah, tapi sejauh ini beberapa fasilitas chatting yang mengawasi Anda itu sedang berchatting dia. Jadi ada yang melakukan hal-hal yang melanggar etika, misalnya berkata kotor di sini, kemudian menyepelekan atau tidak mempedulikan. Nah, kalau kita melakukan hal itu, bisa-bisa kita akan dikeluarkan dari chat room tersebut. Oke, di sini ada beberapa etika dalam berchatting. Yang pertama adalah jujur. Jujur. Artinya jujur di situ adalah di dalam kita berchatting, baik dari WA ataupun dari Messenger, apalagi banyak ya. Jadi di situ kita harus jujur. Mengapa harus kita jujur? Karena kalau kita sudah melakukan hal yang jujur, orang yang diajak chatting itu akan merasa senang dengan kejujuran kita. Nah, tapi kalau kamu sudah berbohong, maka orang yang pernah kita bohongi itu sudah tidak akan percaya lagi tentang apa yang sudah kamu lakukan. Misalnya kalau kamu benar juga, tapi orang tidak percaya. Nah, misalnya gini, ya, misalnya ditanya, lagi di mana dek? Gitu kan. Oh, lagi di rumah nih, kak. Gitu. Padahal bukan di rumah. Misalnya ya lagi di kafe atau lagi di tempat yang tidak sesuai dengan apa yang dikatakan. Ketika ketahuan bahwa kamu berbohong, maka selamanya orang yang kamu bohongi itu tidak akan percaya gitu. Ya, jadi harus jujur. Kemudian yang kedua, jangan suka iseng. Jangan suka iseng. Artinya misalnya gini, kamu lagi tidak ada kerjaan nih, gabut ya. Mau chattingan ini ada teman yang tuh lama nggak chatting gitu kan. Jadi kamu langsung chatting, hai, apa kabar, dan lain sebagainya. Terus nggak jawab-jawab, kan lama udah jawab-jawab gitu kan. Terus
di ping 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 ping, oh banyak gitu kan. Itu adalah sesuatu yang isengnya kalian yang sebenarnya mungkin tidak dijawab dan lain sebagainya, ya orang mungkin sedang kerja atau sedang sibuk gitu kan. Itu untuk yang kedua. Selanjutnya kita ke tiga, sopan ya. Jadi kesopanan walaupun dari online juga harus sopan ya, karena kesopanan itu perlu untuk mengangkat derajat kita sebagai seorang individu, dimana dengan kalau kita tidak sopan, orang akan menilai kita jelek, orang akan menilai kita tidak punya etika, orang akan menilai kita orang yang emosional dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah mendapatkan capan jelek tersebut, ya kita untuk berinteraksi, berteman, atau bekerja dan lain sebagainya itu udah tidak nyaman. Nah, karena ya, kan kita tidak mau dikatakan orang jelek. Nah, itu kenapa? Ini karena tidak sopan. Padahal misalnya kita ingin hanya iseng saja gitu, atau hanya apa ya, buat lucu-lucu saja. Nah, itu adalah hal yang kalau di dalam chatting orang nggak tahu bahwa kamu punya niat hanya lucu-lucuan atau hanya gurau gitu. Nah, itu akan karena tidak berada di depan mata, tidak melihat kondisinya kamu, hanya lihat tulisan, orang langsung akan mengucapkan atau orang langsung menilai bahwa kamu itu orang yang tidak sopan, punya kepribadian yang tidak benar dan lain sebagainya. Jadi harus dijaga kesopanan. Lanjut kepada salam. Nah, salam. Jadi kalau mau mulai chatting, ya salam dulu lah. Assalamualaikum Bu, apalagi pada guru ya. Assalamualaikum Bu, apa kabar? Selamat siang Bu. Nah, setelah itu baru perkenalkan dirinya. Bu, saya Ali dari kelas 10 IPS 2. Mau nanya nih Bu. Nah, gitu. Jadi itu memberikan salam dan memperkenalkan diri akan membuat penilaian yang positif dari orang yang kita chatting. Jadi kalau kita langsung to the point, tuh misalnya langsung chatting, Bu, kok nilai saya 3 Bu, misalnya gitu kan. Nah, ibu itu tidak tahu siapa, apa, mengapa, langsung itu akan membuat hal yang tidak nyaman. Jadi ya bisa saja chattingan kamu tidak dibaca atau tidak dijawab atau dibiarkan saja. Nah, itu akan menjadi satu hal yang tidak enak untuk diri kita. Jadi pada awalnya kasih salam, jelaskan, sebutkan identitasmu. Selanjutnya, nah ini, jangan terlalu cuek. Kalau di dalam sedang chattingan, kalau kamu punya waktu dalam berchatting, ya jangan terlalu lama membalasnya kalau sedang chattingan itu kan. Jadi jangan dibiarkan dulu lama-lama itu jangan terlalu cuek. Nah, tapi kalau misalnya kamu sedang kerja atau sedang sibuk, nah katakan saja, maaf ya Dek, ini aku lagi kerja, dan ya sebut, katakanlah bahwa kamu tidak dalam kondisi yang santai, sehingga atau bilang apa ya, maaf deh ini lagi kerja, nah jawabnya slow ya, nah gitu. Atau buatlah dalam status itu, status online yang mana kamu sedang sibuk, nah, atau sedang di jalan atau apa gitu, sehingga orang paham bahwa kamu itu tidak membalas bukan karena cuek, tapi memang sedang dalam bekerja. Oke.
Selanjutnya, nah, perhatikan penggunaan huruf. Nah, ini anak remaja ini. Anak remaja sukanya itu menulis bahasa-bahasa remaja, padahal yang diajak chattingan itu orang tua. Gimana mau ngerti orang tua gitu kan? Sukanya huruf-hurufnya ya tidak sesuai dengan EYD lah gitu. Nah, ya kalau orang diajak chattingnya ngerti, nggak apa-apa. Ini kalau nggak ngerti, ya bisa yang fatal. Jadi orang yang menerima membaca chattingan kamu bisa menilai salah gitu. Nah, ada lagi yang misalnya di dalam aturan huruf ya, kalau di dalam chattingan pakai huruf besar. Pakai huruf besar. Huruf besar itu kan menyatakan apa ya? Huruf besar itu artinya itu orang itu lagi marah atau apalagi di bold lagi kan. Nah, bahasanya itu bahasa yang artinya marah, artinya menegaskan gitu. Nah, sedangkan orang yang membaca kok marah gitu kan. Nah, jadi itu adalah suatu hal yang perlu kita perhatikan gitu. Huruf, tanda baca, lambang-lambang, ikon-ikon, nah itu benar-benar harus diperhatikan supaya orang yang membacanya tidak tersinggung ya. Jadi tidak tersinggung ya. Selanjutnya, mengganti topik. Nah, ini kalau di grup nih. Kalau di grup ya. Kalau di dalam satu topik yang dibicarakan di dalam grup tersebut, jangan suka nyelip-nyelip. Nyelip-nyelip di sini, misalnya orang lagi ngomongkan tentang A, kamu langsung masuk di sini ngomongkan tentang B. Nah, itu adalah sesuatu yang tidak beretika ya. Selanjutnya, jangan membicarakan sara. Sara itu apa? Sara ya, itu tentang suku, agama, ras. Nah, di dalam pembicaraan grup ya, atau chattingan membicarakan tentang ini adalah sangat sensitif. Jadi hindarilah untuk membicarakan hal ini ya. Lanjut kita ke nih, jangan memaksakan kehendak. Misalnya kalau chatting tidak dibalas, langsung apa panjang sekali ping 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 ping, atau ya itulah yang biasa terjadi. Nah, itu adalah tidak beretika. Jadi jangan memaksakan kehendak. Jika lawan bicara kamu sudah tidak mau lagi ngobrol, juga jangan dipaksakan. Nah, karena mereka akan langsung berpikir negatif tentang kamu. Jadi jangan memaksakan orang untuk menjawab chatting kamu, atau jangan memaksakan untuk ya ngobrol yang panjang di dalam chattingan, karena itu adalah suatu hal yang tidak baik. Karena apa? Karena kita tidak tahu kondisi orang yang kita ajak bicara itu yang bagaimana. Apakah dia sudah capek, apakah dia sudah ngantuk, atau apakah topik pembicaraan udah tidak nyaman dan lain sebagainya. Itu jadi jangan selalu memaksakan kehendak. Lanjut, nah yang ini terakhir, yaitu adalah waktu yang tepat. Jadi kalau kamu mau memulai percakapan, lihat dulu waktunya. Jangan begitu kamu lagi tidak bisa tidur jam 12 malam, mau chatting dengan ini atau oh iya ada tugas ya kemarin ya, tapi tugasnya gimana ya, langsung chatting ke gurunya. Waduh, nah itu ada suatu hal yang tidak beretika. Jadi lihat waktunya gitu. Kapan waktu memulai percakapan? Apakah itu waktu yang orang lagi tidak beristirahat, nah atau lagi istirahat. Jadi kalau lagi waktu istirahat atau larut malam jangan. Ya. Selanjutnya, ya. Jadi itu materi yang Ibu sampaikan. Ini tujuannya adalah dengan kalian mengetahui etika dalam berchatting, jadi kalian sudah bisa mengambil langkah apa yang tepat, apa yang baik untuk kamu melakukan chatting, baik itu ke orang tua,
ke guru, ke teman, atau ke adik-adikmu. Jadi, komunikasi yang baik itu tidak diciptakan dari orang lain, tapi diciptakan dari diri kita sendiri. Sehingga apa? Sehingga dari komunikasi itu, dari chattingan itu akan menjadikan derajat kita itu lebih tinggi. Artinya, orang akan menilai kita positif. Orang akan menilai kita orang yang baik. Orang akan menilai kita, oh anak ini punya etika dan lain sebagainya. Oke, Ibu Airi sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.